Bapak sakit apa? Kaki kenapa? Sudah satu tahun ini. 1 tahun? Ya, dia kalau duduk kram. Kalau duduk kram? Kalau duduk atau jongkok? Lama berdiri jongkok atau kram. Kalau jongkok sekarang sakit nggak? Ini apa ini? Habib. Hah? Habib. Ya, simpan dulu. Tidak lagi. Nah, dalam nama Yesus ya. Tadi Bapak sakit, sekarang saya doa ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Ya, Bapak jongkok. Jongkok. Diri, jongkok. Diri, jongkok sampai habis. Dalam nama Yesus terus diri. Dalam nama Yesus terus diri. Lompat, 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 lompat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus, terus, sembuh, sembuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lari, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ya, sini, jongkok, lari jongkok begini, ya, terus, terus, dalam nama Yesus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Apa yang Bapak rasa? Ya, sudah bagus. Sudah bagus. Sudah, maksudnya bagus apa? Sudah sembuh, Pak. Sudah sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sudah sembuh. Haleluya. Ibu sakit apa? Saya tidak sakit. Saya ada pergumulan untuk keluarga. Apa? Pergumulan untuk keluarga. Angkat dulu tangan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Yesus makasih. Yesus makasih. Yesus lebih besar dari masalah lebih besar. Terima. In Jesus name. Pengurapan Tuhan mengalir. Terima. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan hatinya. Ibu sakit apa? Ibu sakit jantung. Haleluya. Sekarang sakit nggak? Enggak. Oh enggak. Nah, nanti besok cek dokter ya. Iya. Apa jantung? Jantungnya bengkak. Bengkak. Oke. Dalam nama Yesus jantung bengkak sembuh, tumor sembuh, kista sembuh. Saya percaya di dalam nama Yesus. Lepas, hilang. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, dengan bilurmu saya sembuh oleh darah Yesus. Saya lepas, saya bebas. Tuhan Yesus, tumor sudah sembuh. Saya percaya tidak ada lagi tumor, tidak ada lagi penyakit-penyakit Tidak lagi penyakit-penyakit dalam tubuh saya. Kista, tumor, apalagi jantung, semua sembuh dalam nama Yesus. Amin. Karena kalau ini harus dicek ke dokter ya. Oke, Ibu kenapa? Hah? Sekarang lagi sakit. Sekarang lagi sakit. Coba Ibu bernapas, sakit. Sakit. Tidak sakit lagi. Ibu belum didoakan, Ibu sudah sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh, totalitas sembuh. Totalitas sembuh. Semua sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang Ibu rasakan. Ibu masih sakit atau sudah sembuh? Sudah sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu kenapa Ibu? Haleluya. Oh ya, oh ya. Ibu kenapa? Saya sakit perut. Sakit apa? Perut saya di sini. Ah, perut sekarang lagi sakit? Sekarang lagi sakit? Sudah sembuh. Belum didoakan aja saudara melihat wajah saya dia sudah sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus sembuh total. Tidak sakit-sakit lagi, tidak kambuh-kambuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pengurapan Tuhan bekerja atasmu. Terima penuh, penuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 1, 2, 3. In Jesus name. Amin, amin. Ibu, tadi Ibu sakit apa? Sakit perut. Sekarang sudah didoakan. Sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan dia. Saya urapi Bu ya, urapi ya, terima ya. 1, 2, 3. In Jesus name. Penuh. Hah? Gak bisa gerak, sakit? 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 Udah berapa lama? 1 tahun. Dalam nama Yesus. Kaki kenapa? Gak bisa angkat? Angkat. Ibu, Bapak, gini. Ya, lurus dulu, lurus. Lurus, oke? Dalam nama Yesus. Bapak selama ini bisa jongkok? Tidak. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Sembuh, mengalir. Aliran kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Mengalir aliran kesembuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir dalam nama Yesus. Bapak jongkok, Bapak sudah sembuh. Jongkok, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasakan? Bapak rasakan apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, sekarang Bapak berdiri dulu. Tuhan Yesus pulihkan. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Ringan. Ringan. Tadinya Bapak bisa jongkok nggak? Tadinya belum bisa. Bapak jongkok. Bapak jongkok. Bapak jongkok. Jongkok sendiri ya. Jongkok sendiri, naik sendiri. Ya, ini saya hanya cuma ini. Jongkok sendiri, naik sendiri. Ya, naik. Jongkok, naik, jongkok, naik dalam nama Yesus. Bapak tadi bisa sendiri begitu? Tadinya Bapak sebelum didoakan bisa jongkok begitu? Belum bisa. Dalam nama Yesus pulih, pulih, terima, 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 terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, berlanjut, berlanjut dalam nama Yesus. Angkat tangan Bapak dalam nama Yesus. Angkat tangan tinggi, 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 tinggi. Angkat. Goyang, goyang begini. Bapak goyang. Angkat tinggi lagi, tinggi lagi. Dalam nama Yesus. Bapak angkat tinggi lagi. Bapak lari, 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 lari. Bapak lari. Dalam nama Yesus, lari kencang, lari dalam nama Yesus. Lari terus, 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 terus. Balik kemari, balik kemari, balik kemari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasakan? Ringan, agak ringan. Tadinya Bapak nggak bisa lari begitu. Tadi berat, biasanya berat. Sekarang enggak. Oke, Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Lanjutkan pemulihan. Dalam nama Yesus, lanjutkan. Lempang, angkat dalam nama Yesus. Sekarang Bapak lempang dulu. Lempang, angkat dalam nama Yesus. Terus angkat sendiri dalam nama Yesus. Oh, kuasamu bekerja Tuhan. Sembuhkan secara totalitas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya. Bapak kenapa Pak? Hah? Apa? Oh, napas sesak. Sekarang lagi sesak. Sekarang lagi sesak nggak? Sekarang? Oh tidak. Kalau kerja berat, Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Nanti dia kerja tidak sesak lagi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilur Yesus, saya sembuh. Oleh darah Yesus, saya lepas, saya bebas, saya merdeka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak lari, kan Bapak bilang kalau kerja capek Bapak sakit. Bapak lari kemari secapek-capeknya. Buka sendal, buka sendal, buka sendal, buka sendal. Bapak lari kencang, tadi Bapak bilang gampang lemas. Lari, 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 lari dalam nama Yesus. Terus lari sekencang-kencangnya, tapi jangan tabrak itu meja ya. Ya, balik lagi. Dalam nama Yesus. Bagaimana? Coba bernapas. Gimana? Apa? Sehat. Biasanya Bapak gini capek. Sekarang tidak lagi. Oh, Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Sehat, sembuh, totalitas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak angkat 12 tangan Bapak. Terima pengurapan Tuhan. Mengalir, mengalir. Terima penuh. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima pengurapan Tuhan mengalir atas. In Jesus name. Haleluya, haleluya. Ibu kenapa? Oh, Tuhan Yesus pulihkan. Pulihkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Urapan Tuhan sedang bekerja atasmu. Angkat 12. Yesus. Terima penuh, 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 penuh. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima penuh. In Jesus name. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Di dalam nama Yesus. Lepas, bebas, merdeka, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di hatinya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu kenapa Ibu? Sakit apa? Tiroid. Apa? Tiroid. Tiroid. Sama
Ini kenapa? Ikatnya sakit. Ini sakit. Iya. Sekarang sakit ini. Iya, iya, iya. Ya. Ini sakit. Iya. Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Hilang sakitnya, hilang dalam nama Yesus. Ibu biasa begini? Nah, begitu sakit? Coba dalam nama Yesus. Iman, percaya. Terus dalam nama Yesus. Ya, terus. Wah, ibu ini luar biasa, malah tangannya sampai begini, saudara. Tidak semua orang bisa begini, saudara. Ya, tidak semua orang bisa begini. Tapi ibu ini bisa. Coba. Terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. In Jesus name, sembuh sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang ibu rasakan? Puji Tuhan, udah ringan sininya. Sembuh total dalam nama Yesus. Sembuh total, tidak sakit lagi. Sembuh total di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini ibu kenapa sakit apa? Kenapa tuh Bapak di kaki sakit sekali? Hah? Kenapa di kaki? Di kaki, kaki mana ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan ini sakit sekali. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini sakit sekali. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Oh, kenapa? Aku sekarang lagi sakit. Tapi bisa jongkok, bisa. Bisa. Buat napak sakit. Dalam nama Yesus. Sembuh, sehat. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Tidak sakit lagi. Buat napak tidak sakit lagi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya. Kaki kanan saya tidak sakit lagi. Ketika napak berlari tidak sakit lagi. Oleh bilur Yesus saya sembuh, oleh darah Yesus saya bebas. Segala kekhawatiran, kebimbangan, keraguan saya tolak dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu napak, coba. Sudah tidak sakit. Ibu lari, ibu lari, ibu lari, lari. Ya. Apa yang ibu rasakan? Sudah sembuh, tidak sakit lagi kakinya yang tadi napak begini. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Angkat 12 tangan. Terima pengurapan Tuhan bekerja. 1, 2, 3. In Jesus name. Urapan Tuhan mengalir atasnya. Ibu kenapa? Sudah belasan tahun kakinya sakit. Belasan tahun. Apanya lutut. sakit? Lutut. Ya. Kalau berlutut ibu sakit? Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali ya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sekarang bisa bu ya. Ibu berlutut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maksudnya berlutut gitu selama ini nggak bisa. Ini bisa. Dalam nama Yesus. Ibu berdiri. Dalam nama Yesus. Sekarang ibu ini gimana? Ini karena ini kan dipengaruh ini. Iya. Ibu jongkok gini bisa? Tidak bisa. Sekarang dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus jongkok. Dalam nama Yesus jongkok. Dalam nama Yesus. Cepat, lebih cepat. In Jesus name. Dalam nama Yesus lebih cepat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, sekarang ibu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh sehat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, oleh bilur-Mu kaki saya sudah sembuh. Oleh darah Yesus saya sudah dibebaskan. Saya pasti bisa jongkok. Dalam nama Yesus. Ibu jongkok sendiri. Ibu agak diangkat ininya. Ibu jongkok sendiri. Tidak bisa. Nah, enggak ibu, karena ini ibu panjang. Jadi ibu terganjal ini. Oke, enggak apa-apa. Udah pakai gitu aja. Ibu jongkok dalam nama Yesus. Ibu berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, dalam nama Yesus. Ibu begini, ya, ibu begini, angkat satu-satu, ya. In Jesus name, 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 dalam nama Yesus. Sembuh. Sekarang ibu rasakan apa? Agak ringan. Ringan. Oke, ibu sekali lagi, Ibu tadi pasti bisa jongkok. Ibu percaya dalam nama Yesus. Terus jongkok. Oke, ntar saya bantu sebentar. Ibu jongkok sampai jongkok beneran. Buka sepatu ya.
Ibu jongkok beneran, ibu jongkok beneran sampai jongkok habis. Ya, berdiri. Jongkok habis. Terus berdiri, jongkok habis sampai habis dalam nama Yesus. Terus dalam nama Yesus. Terus dalam Yesus berdiri. Terus dalam nama Yesus. Terus berdiri dalam nama Yesus. Nah, sekarang ibu sendiri. Sendiri dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu sendiri jongkok, ibu berdiri sendiri. Makin lama makin ke bawah jongkoknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang ibu rasakan? Ibu rasakan apa? Agak lemas sudah. Udah lemas, tidak kaku lagi? Iya. Dan ada apa? Badan saya ini agak lemas juga memang Bapak. Iya. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Berikan kekuatan bagi dia supaya dia bisa berjalan, berlari di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu umur berapa? 62. 62. Ibu berlari. Ya, jalan kencang. Ibu kemari. Balik. Ah. Balik. Ya. Ibu dalam nama Yesus, ibu jongkok. Terus, cepat. Terus dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. In Jesus name, pulih total. Ibu, biasanya ibu begitu sakit. Tadi sakit nggak waktu jongkok? Tidak, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh total ya. Ibu latih, jangan ibu mau dipengaruhi oleh iblis. Iblis bilang ibu nggak bisa, ibu bilang bisa ya. Iya, oke. Ada kesulitan ekonomi, utang, sama kalau sakitnya sakit mental Kak. Oh, sakit mental. Orama syakata kuralamas. Shikara lapapas. Terima, lepas, Yesus mengasihimu. Lepas, in Jesus name. Penuh pengurapan Tuhan bekerja. Tuhan Yesus buka jalan baginya. Buka jalan, ampuni dosa-dosanya. Ikut saya, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Tuhan Yesus, saya mau berubah. Saya percaya ada jalan keluar di dalam Yesus. In Jesus name, terima penuh. In Jesus name. Ibu kenapa? Pengen punya keturunan. Oh, Tuhan Yesus, siapa nama suaminya? Freddy Harto. Mana suami? Ada di belakang. Suruh kemana? Sudah berapa lama? Sudah mau 2 tahun. 2 tahun. Tapi nggak ribut-ribut? Nggak sering berkelahi nggak? Enggak pernah. Ya, sudah 2 tahun ya? Iya. Ada yang sudah umur 50, 16 tahun nggak punya anak di Makassar, doain punya. Ini didoain langsung nanti ibu lihat ya, 2 bulan nanti lihat ya. Amin. Periksa ya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Berkati benihnya, berkati Tuhan Yesus sel telur yang ada padanya di dalam nama Yesus. Biar mereka punya keturunan yang dari Tuhan, keturunan ilahi. Ikuti doa saya, bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya. Kami dapat keturunan. Keturunan yang dari Tuhan. Kami persembahkan. Anak tersebut. Untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus. Kami sudah terima. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu kenapa? Ini anak saya sakit pencernaan udah 3. Oh, udah 3 berapa? 3 hari. 3 hari. Tuhan Yesus pencernaannya Tuhan sakit, di dalam nama Yesus sembuh total. Dalam nama Yesus sembuh. In Jesus name. Nama Yesus. In Jesus name. Urapi mamanya. Kekhawatiran, kebimbangan, keraguan kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini kenapa? Saya pencernaan terganggu dengan dia bisa. Pencernaan. Ini dia belum bisa ngomong. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Namamu siapa? Siapa namamu? Junior. In Jesus name. Ini pencernakannya bermasalah.
Tuhan Yesus, sembuhkan pencernakannya dalam nama Yesus. Sembuhkan pencernakannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selama ini belum bisa dia belum bisa ya, pandang saya, lihat saya. Tapi dia udah ibu lihat, memang lidahnya nggak ada masalah ya. Namamu siapa? Namamu? Nah, coba bilang Yesus, ayo ikuti. Yesus, ayo. Nah, Yesus. Ya. Yesus. Ya. Umurnya berapa? 3 tahun. Ya. Belum bisa pernah ngomong mama. Sekali. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Mulutnya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Coba bilang mama. Ayo. Mama. Ya. Yesus. Nah, coba ibu yang ngomong. Yesus. Mungkin dia nggak tahu bahasa saya. Yesus. Ayo, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ah, ya Tuhan. Ayo. Bilang. Ayo. Tuhan. Ya. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Pita suaranya, beri sehat. Tuhan, dia bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ya, Ibu Iman pasti bisa ya. Ya, nanti bisa ya. Ya, coba. Yesus. Haleluya. 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 Ayo ngomong haleluya. 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 Tadi kamu udah bilang haleluya. Ayo. Oh ini haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, berlanjut Tuhan. Saya percaya pasti anak ini pasti bisa ngomong. Itu. Haleluya ya. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Ini kenapa? Dia flu-nya tidak berhenti udah berapa bulan ini. Apanya perutnya? Enggak, pileknya tidak. Oh, pilek. Tuhan Yesus, pilek sembuh dalam nama Yesus. Dengan bilur Yesus dia sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ini kenapa? Apa kita doakan saja. Oh, Tuhan Yesus berkati anak ini, beri pintar, beri cerdas, berguna bagi Yesus, agama, bangsa dan negara kami. Pengurapan Tuhan bekerja. Terima penuh in Jesus name. Ini kenapa? Doa saja. Tuhan Yesus, urapan-Mu bekerja. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di hati, di pikirannya Tuhan Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. In Jesus name. Terima. Lepas. Api, bakar dia Tuhan. Bakar dengan api kudus-Mu. Bakar. Roh Kudus bawa dia menikmati Kristus, menikmati kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam hidupnya seperti di sorga. Di dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya saya sudah lepas, saya sudah bebas, saya merdeka. Di dalam nama Yesus, saya pulih di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ini kenapa? Sinusitis dan sesak nafas. Hah? Sinusitis dan sesak nafas. Oh, sinusitis. Tuhan Yesus, sinusitis, penyakit apapun Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Susah bernapas, pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Waktu bernapas susahnya kapan? Ini lagi susah nggak? Ini lagi susah bernapas nggak? Sekarang? Enggak. Oh, Tuhan Yesus kadang-kadang muncul. Tuhan Yesus pulihkan dia. Pulihkan. Tidak lagi sesak-sesak napas, tidak lagi sinusitis, sembuh di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bekerja atasmu. Terima in Jesus name. Terima penuh in Jesus name. Haleluya. Ini kenapa Ibu? Belum bicara. Hah? Belum bicara. Umur berapa? 5 tahun lebih. Belum bisa bicara. Dari bapak mama jalan sini suka pukul-pukul buang lidah. Oh, dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja atasnya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, pulihkan dia, sembuh, sehat. Roh kegelapan, iblis, setan, roh jahat, apapun yang mengganggu, mengikat dia, kami patahkan dalam nama Yesus. Lihat saya. Siapa namanya? Abraham.
Abraham. Coba bilang Yesus. Ayo, Yesus. Ayo. 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 Ayo, bilang Tuhan. Ayo. Mama. Oh, dia memang nggak mau ya. Coba lihat mata ke sini. Coba. Ya. Dia bisa berdiri. Dia bisa diri kan? Ya. In Jesus name, pulih dalam nama Yesus. Ya, ikuti doa ya. Tuhan Yesus. Ikuti doa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ayo, ikuti doa. Tuhan Yesus. Oh, Ramasyakara Lapapas. Ya. Oh, haleluya, haleluya. Ini 5 tahun, sudah 5 tahun. 5 tahun lebih. Oh, jadi dia belum bisa ngomong. Mama Bapak ya, kita suaranya sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya nanti saya akan mendengar anak ini sudah bicara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak kenapa Bapak? Sering sakit. Sering sakit. Sakit apa? Kepala. Sekarang lagi sakit. Iya. Lagi pusing. Lagi pusing. In Jesus name, dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. In Jesus name, kuasamu bekerja atas. Kuasamu bekerja. Lepas. Sakit kepala lepas. Terima. Penuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Ya, coba kepalanya. Gimana? Sudah enak. Dalam nama Yesus kepalanya tidak sakit-sakit lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak. Sakit tulang pinggang. Sakit tulang pinggang. Oh, tulang pinggang. Kenapa tulang pinggangnya? Tahu sakit. Sekarang Bapak gini. Sakit? Sakit. Oke. Bapak tidak sakit lagi ya? Ya. Dalam nama Yesus sembuh. Tulang pinggang sembuh dalam nama Yesus. Tidak sakit lagi. Roh ragu, bimbang, khawatir kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Bapak, ayo, tidak sakit lagi. Terus, 1, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasa? Mendingan sedikit. Apa? Agak mendingan. Sampai tidak ada sakit ya. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat total, pulih. Ya, oke. Dengan iman, percaya dalam nama Yesus, Bapak jongkok. Ya gitu, ya. Terus, dalam nama Yesus. Sekarang apa yang Bapak rasa? Dalam nama Yesus, apa yang Bapak rasa? Tadi Bapak bilang udah agak kurang, sekarang Agak enakan. Tuhan Yesus kuasamu bekerja, jadilah menurut imannya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke ya. Oh ini kenapa dia? Oh, Sikaralah papas. 1, 2, 3, in Jesus name, out. Keluar, Abi, bakar, lepas, dalam nama Yesus, lepas, dalam nama Yesus, lepas, dalam nama Yesus, lepas, dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sudah bebas, saya sudah lepas, hatiku sudah pulih, hatiku tenang. Ikuti doa saya. Hatiku sudah damai, hatiku tenang, aku sudah bahagia. Oh, setan sudah dikalahkan. Ya, ikuti doa saya. Setan sudah dikalahkan. Ya, saya senang di dalam Yesus. Saya merdeka. Amin. Apa yang kamu rasakan? Kamu rasain apa? Ya, kamu rasain apa? Hah? Kamu rasakan apa kamu? Setelah didoain lega. Tadinya kenapa? Tadi berbeban berat. Sekarang sudah lega. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Terus berikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Ya, duduk ya. Nah, kamu kenapa? Doa saja Bapak. Hah? Doa saja Bapak Pendeta. Oh, doa saja. Doa apa? Doa saja. Oh, pengurapan. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atas. Siapkan hatimu. Terima. Penuh. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima pengurapan Tuhan.
Mengalir atasnya pengurapan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pengurapanmu menguasai saya. Dalam nama Yesus, saya sudah diurapi. Saya menang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya lupus autoimun, Pak Pendeta. Hah? Saya lupus sama autoimun. Oh, lupus sama autoimun. Iya. Sekarang jadi gimana? Inflamasi, sendi-sendi, dia serang di sendi-sendi, masih bengkak-bengkak ini, nggak bisa lurus. Sekarang nggak bisa gitu. Ini udah 5 tahunan, udah mau 6 nggak tahun. bisa gini? Iya, nggak bisa, bahkan ini sudah bisa nyetir sih, buka pintu mobil nggak bisa sama sekali. Ya. Oh my gosh. In Jesus, pulih. Autoimun, tangan-tangan sendi-sendi yang sakit pulih. In Jesus name. Terima. Oraya kama yuriara labashikara labash. Terima. In Jesus name. In Jesus name. Mengalir. 1, 2, 3. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Di dalam nama Yesus, dalam. Sekarang ibu gini. Terus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Ini begini sakit. Dalam nama Yesus. Tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Ketika saya gerakkan jari saya dalam nama Yesus, tidak sakit lagi. Dengan bilur Yesus saya sembuh. Oleh darah Yesus saya lepas. Saya bebas. Di dalam nama Yesus. Sakitnya tinggal sedikit. Masih belum bisa. Sakitnya tinggal sedikit. Udah bisa. Bisa ditekuk. Iya. Sakitnya dikit aja. Tadi sakit banget. Sekarang sudah bisa ditekuk. Dan tidak sakit seperti tadi. Sampai tidak sakit sama sekali, tidak boleh sakit ya. In Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tekukkan jari saya tidak sakit dan saya bisa menekuk jari saya dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus saya punya iman di dalam Yesus. Hai iblis, hai setan, roh keraguan, saya tolak dalam nama Yesus. Percaya dengan iman. Coba yakin. Terus apa yang ibu rasakan? Nggak sakit lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tadi sakit, sekarang nggak sakit lagi. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ibu. Bineka Tunggal Ika. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah dari Batak, dari Sumatera. Kita beribadah di ini. Lagu pujian kita nyanyikan dari Angola. Semua menyatakan Tuhan Pakai. Haleluya. Jadi Tuhan, saya takut dengan sama-sama yang bernama. Jadi saya mengundang hamba Tuhan Pak Pendeta untuk jadi saudara buat kita semua yang beribadah kami. Silakan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
kuasamu memenuhi ruangan ini. Hadirat urapan kuasamu memenuhi kami pribadi lepas pribadi. Ketika mereka mendengarkan firman, firman itu hidup dan bergerak bekerja di dalam roh mereka, jiwa mereka, pikiran mereka, sehingga iman mereka yang akan meresponi firman ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh, rapi kami Tuhan, kuasamu bekerja, hadiratmu mengalir. Oh ya, raheseka mahurabasaka maulaina kama yarabasaka baba lahama yobehenora rasoke meneka bayoke deka iraya rahoba sobe yamana borolebeseka baba ulahayo menakama. Pengurapanmu bekerja atas kami Tuhan, pengurapanmu bekerja atas kami. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Firman Tuhan tertanam di tanah hati yang baik, berakar, bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Dan mereka hidup oleh firman Allah, karena firman Allah yang membuat kami bisa hidup di bumi dan di sorga. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya menikmati hadirat Tuhan, saya menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya datang bukan sekedar memberikan informasi, saya datang memberikan impartasi. Apa yang ku alami saudara alami, apa yang ku nikmati saudara nikmati, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan, kuasamu bekerja atas mereka semua. Tidak satu pun di antara mereka yang Tuhan lewati, semua pasti mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, sehingga mereka pulang dengan sukacita. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya dipimpin langsung oleh sang pemimpin pesta, Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Dialah penguasa tunggal, dialah yang mengendalikan segalanya. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Masih 25%. Yang percaya katakan 30. Yang percaya katakan 70%. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Coba kita lihat ini ya, ada gereja tanpa tembok 1000 pintu, mana lebih semangat ya? Ya, di gereja tanpa tembok 1000 pintu ini saudara, ya, gereja artinya eklesia, kumpulan orang percaya ya, itu eklesia. Jadi gereja saudara bukan karena harus ada temboknya, makanya gereja ini namanya gereja tanpa tembok, sebab tidak ada tembok ya. 1000 pintu karena pintunya terlalu banyak, sehingga kita katakan gereja tanpa tembok 1000 pintu. Mereka dulunya bukan orang Kristen, tapi puji Yesus, lewat pelayanan kita mereka menjadi orang Kristen. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kristen bagi saya bukan sekedar agama. Kristen adalah keputusan seseorang menjadi pengikut Kristus. Haleluya, haleluya. Selama 6 tahun 2 bulan ya, mereka yang sudah meninggalkan keyakinannya yang lama menjadi pengikut Kristus ya, ada 1200 orang. Ini bukan kerja manusia, ini pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa ya. Jadi saudara, gereja tanpa tembok 1000 pintu ini saudara kuinsi kasih ya, kita layani ya, dan kita bawa mereka mengenal Tuhan secara pribadi ya. Pertama kali Tuhan ya perintahkan saya untuk menggembalakan mereka. Saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa menggembalakan mereka ya? Mereka ini kan orang-orang yang tinggal di jalanan ya. Bagaimana saya bisa menggembalakan mereka? Kalau saya hanya sekedar khotbah pasti bisa
Tetapi kalau khotbah terus buat mereka, sekali waktu mereka akan tantang saya. Kamu bisa khotbah, tapi kami lapar, kami mau makan, kami sakit, butuh kesembuhan. Anak-anak kami umur 5 tahun ke bawah ini kekurangan gizi, butuh susu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi Tuhan bilang, itu milikku. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Itu milikku. Jadi saudara, saya tidak lagi berbantah-bantah sama Tuhan. Saya kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini sudah 6 tahun 2 bulan saudaraku yang saya kasih, kami tidak pernah kekurangan. Tidak ada sponsor, tidak ada sponsor. Sponsor yang saya maksud adalah dari saya setiap minggu 500.000, dari saya setiap minggu 1 juta. Tidak ada yang seperti itu. Jadi saya hanya mengandalkan Yesus, karena saya tahu bahwa Yesus yang empunya semua segalanya yang ada di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Iya, inilah gereja tanpa tembok saudara. Ya, coba kita dengarkan sebentar. Ya, karena mereka sudah disentuh Tuhan, artinya dari jamaah, ya, sudah dijamah. Jadi memang nggak mungkin lah kalau bukan Roh Kudus yang membuat orang bisa tertarik ya untuk mendengarkan firman nasihat-nasihat lewat firman-Nya. Ini dia udah penuh. Bunga biasa masih banyak yang belum datang. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oke, ya, sampai di situ ya. Coba kita bangkit berdiri, ya. Coba kita bangkit berdiri, ya. Kita gladi resik, ya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Baru 70%, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya, saya minta saudara ya untuk tetap respon ketika mendengarkan firman ya. Karena kalau Anda hanya mendengar, nggak meresponi, kekuatannya 25 menit. Nanti saudara lihat saya menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Saudara pikir saya dalam pengurapan Tuhan yang dahsyat, ternyata saudara sudah di alam roh yang lain. Saya tidak mau hal itu terjadi. Haleluya. Iya. Kita tetap di channel yang saya tampilkan ini, saudaraku yang saya kasih, dan remote ada pada saudara. Saudara bisa pindah kemana-mana. Tetapi saya minta saudara tetap ada di channel ini. Maksudnya tetap ada di gereja ini. Hati pikiran saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, mereka-mereka tadi orang-orang Islam, bisa mereka percaya Yesus. Ini dahsyat dan luar biasa saudara. Ya, dulu pun saya tidak percaya Tuhan saudara. Saya dulu Islam, puji Tuhan tahun 96 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan di situ saya katakan, Tuhan Yesus, rubah hidupku dan aku ingin menjadi pengikut-Mu. Dan mulai dari situlah saya, saudaraku yang saya kasih, mengambil keputusan untuk sekolah teologi, dan selesai saya melayani dari Sabang ya. Sabang, Maroke, Miangas, Rote. Ya, saya melayani, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, anak-anak saya selalu menyertai saya dalam pelayanan. Ya, kami hanya mengandalkan perkataan Tuhan. Jadi saudara, kami kemana-mana hanya mengandalkan perkataan Tuhan. Saya tidak punya harta banyak, tidak punya uang banyak, tapi saya punya visi besar. Karena saya tahu Allah yang kusembah Tuhan yang maha besar.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dulu Matius 4 ayat 4. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab katakan, saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Garis bawahi, yang keluar dari mulut Allah, bukan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, di terjemahan yang lain, ya, versi mudah dibaca, saudara akan lebih paham lagi. Alkitab mengatakan manusia, ya, bisa hidup tanpa roti, hanya dengan firman. Wah, mungkin di sini sudah mulai tergoncang, ya. Masa kita bisa hidup tanpa roti, ya? Dan kita bisa hidup hanya dengan firman? Pasti bisa. Karena roti dan firman pasti lebih hebat firman. Roti tidak bisa menciptakan firman, firman mampu menciptakan roti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, mungkin saudara berpikir, masa bisa kita hidup dari firman saja? Terus saudara baca Alkitab, nggak makan-makan sampai 1 tahun, ya. Terus saudara mati. Saudara salahin saya karena khotbah saya ini, ya, mengatakan manusia bisa hidup dari firman tanpa roti. Saudara, saya akan jelaskan. Ketika Yesus datang ke Maria, dia katakan, mana Lazarus? Sudah mati 4 hari katanya. Saudara, mana kuburannya? Ya, dikasih tahu oleh Maria, ini kuburannya. Saudara, Yesus berkata apa? Apakah Yesus kasih roti? Yesus tidak kasih roti. Yesus berkata, Lazarus, bangun kau. Ya, Lazarus, bangun. Yesus nggak bilang Lazarus hidup kau, enggak. Yesus berkata, Lazarus, bangun. Lazarus, bangun. Saudara, Yesus menghidupkan Lazarus bukan dengan roti, tapi dengan firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih contoh sederhana, ya. Ketika saudara lapar berbulan-bulan nggak makan, sudah mau mati, terus Yesus bilang hidup. Kira-kira hidup nggak? Hidup, pasti hidup. Haleluya. Terus saudara makan, ya, dan saudara sehat lagi, nggak makan lagi, 1,5 bulan mau mati, Tuhan bilang hidup. Hidup nggak? Hidup. Saudaraku yang saya kasih, firman yang dimaksudkan bukan buku yang kita pegang, tapi firman yang dimaksudkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini adalah firman yang tertulis, ya, menceritakan tentang kisah-kisah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kisah-kisah bangsa pilihan umat Israel, dan kisah rasul, dan kisah para nabi-nabi. Ini sudah tertulis. Makanya Alkitab berkata, kalau huruf-huruf ini saja dibaca tanpa diurapi roh, huruf-huruf ini mati. Itu sebabnya kita butuh, saudara, pewahyuan secara langsung dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Itulah sebabnya saya berkata manusia bisa hidup tanpa roti, hanya dengan firman. Tapi saudara jangan salah paham, sehingga saudara tidak makan-makan, ya, saudara baca Alkitab. Tidak. Kalau Tuhan yang suruh, pasti saudara tidak akan mati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, manusia yang hidup dari roti pasti stres, pasti depresi, pasti pusing, pasti kekurangan. Tapi manusia yang hidup dari perkataan Tuhan pasti bahagia, sukacita, damai sejahtera, dan selalu hidupnya berkemenangan dan diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, 6 tahun 2 bulan yang lalu Tuhan berkata, itu lihat mereka seperti domba tak tergembalakan. Saya di samping Masjid Istiqlal, saya berpikir gimana Tuhan, ini di samping masjid lagi, dan juga ini mereka anak-anak jalanan. Kalau saya hanya kasih firman,
hanya saya kasih khotbah, pasti nanti sekali waktu mereka protes. Pendeta bisa khotbah tapi kami lapar. Pendeta bisa katakan Yesus ajaib tapi kami sakit. Pendeta katakan bisa dahsyat Tuhan, tapi lihatlah anak-anak kami semua kekurangan gizi. Itulah yang ada dalam benak pikiran saya. Tapi Tuhan berkata, itu milikku. Saya bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan tadi, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Saya bertindak. Saudara, dari 7 orang airnya sampai 100 orang sekali ibadah, dan selama 6 tahun 2 bulan sudah 1000 orang lebih yang percaya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya 2 bulan yang lalu ketika saya mendengar ya di Welcome TTS ya Soeh itu, saudara, banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang Katolik Kristen ya, mereka yang lompat pagar ya, tidak sembah Yesus lagi, mereka pergi ya ke agama lain. Ya, hati saya sedih dan saya coba cari tahu, dan saya akhirnya bertindak langsung ke TKP dan kami buat KKR di sana. Memang saya buktikan, saudara, ya, bahwa peristiwa itu ada, saudaraku yang saya kasih. Ya, langsung saudara saya laporkan ke Kapolda, dan Kapolda berkata, apa benar Pak? Apa benar? Benar. Benar. Saya sudah ke TKP. Oh gitu Pak ya, gitu Pak ya. Ya, saya sudah dinas setahun kurang lebih di sini, lebih setahun. Tapi saya belum dengar itu. Saya walaupun di Jakarta, saya pantau seluruh bumi ini apa yang terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, 2,5 tahun yang lalu ya, itu juga saudara saya mendengar ya, terjadi juga pemualapan di daerah Mentawai. Dari Padang itu naik kapal 1 hari 1 malam ya, Mentawai. Wah, di sana saudara dibangun Islamic Center besar sekali, saudara. Jadi semua yang masuk Islam itu dikasih sekolah gratis, tempat tinggal dan segala macam ya di pesantren tersebut ya. Saudaraku yang saya kasih, saya ke sana. Saya melayani di sana 3 minggu lebih. Tidak ada sinyal, tidak ada AC ya, tidak ada di sana hotel ya. Jadi kita tinggal di pastori. Panasnya bukan main. Kurang lebih hampir sama panasnya dengan ND ini. Bisa-bisa lebih panas sana ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa saya sampai seperti itu? Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Saya mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Saya sedih, saudara. Kenapa mereka bisa tinggalkan Tuhan? Padahal, saudara, Alkitab jelas berkata, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia terkecuali Yesus. Saya jadi, saudaraku yang saya kasih, sedih. Kenapa? Kenapa mereka tidak setia dan taat kepada Yesus sampai akhir hayat mereka, saudaraku yang saya kasih. Iya, saudara, puji Tuhan, saya dulu nggak percaya Yesus, ya. Tuhan jamah saya, Tuhan jumpain saya bisa percaya Yesus. Keluarga saya berkata saya ini stres, depresi, gila, kafir dan segala macam. 7 tahun saya doa puasa, ibu saya waktu sembahyang dijumpai Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ayah saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, sudah selesai sekolah teologi, sudah melayani. Abang saya ikut Yesus, terus ponakan-ponakan saya ikut Yesus. Sekarang kami 50% plus 1 sudah mengikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, kita tidak bisa hidup dari roti, kita hidup dari perkataan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Roti bisa basi, roti bisa habis, dan roti nggak bisa menciptakan firman. Firman mampu menciptakan roti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, Alkitab berkata Yesaya 55:11, firman Allah tidak mungkin kembali sia-sia. Apa maksudnya tidak mungkin kembali sia-sia?
Kalau Anda ya kasih orang uang, kemungkinan uang itu bisa hilang. Kalau Anda kasih orang kue, kemungkinan kalau dia nggak makan 2 hari, kue itu busuk. Tapi kalau saudara kasih firman, dan firman tadi tidak mungkin kembali sia-sia, karena firman itu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, kata Ibrani, yang sanggup memisahkan antara roh, jiwa, tulang-tulang dan susum, tahu membedakan pikiran dan hati. Karena apa? Karena firman itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih, kita tidak boleh hidup dari roti, kita harus dari firman. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau begitu nanti saya mati. Tidak, karena yang memberi hidup bukan roti, yang memberi hidup adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang hidup, yang memberikan kepada saudara kehidupan. Itulah sampai hari ini saudara bisa hidup karena Sang Firman itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, kita baca coba di Ibrani pasal yang pasal ke-12 ayat 4. Apa kata Alkitab di sana? Ya. Firman Allah itu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun ya. Jadi saudara, ketika Anda mulai membaca firman, merenungkan firman siang dan malam, mengimajinasikan firman, memvisualisasikan firman, saudara terus mengimani dan melakukannya, firman itu saudara terus akan menguasai areal hidupmu. Firman itu akan menguasai seluruh titik-titik di seluruh areal hidupmu. Dan disitulah saudara akan mengalami perubahan secara total, sehingga Anda bukan lagi manusia yang hidup secara manusiawi, tapi Anda adalah manusia yang hidup secara ilahi. Disitulah Anda berubah dari manusia manusiawi menjadi manusia Allah, yaitu manusia firman yang berkuasa, yang mampu menciptakan di muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Saudara, semua apa yang saya katakan pasti dari Alkitab. Saya tidak mungkin menggunakan kata filosofi manapun. Saya ambil dari Alkitab. Jadi jangan saudara ya berpikir lu ayatnya mana ya, yang di atas kalau memang telat nggak apa-apa, saya ngomong terus ya, karena kalau saya nunggu dia tampilkan, saudara nanti kita akan menghabiskan waktu ya. Itu sebabnya saya terus bicara. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman kita renungkan, areal aspek hidup kita mulai dirubah ya. Ketika kita mengimajinasikan, di situ saudaraku yang saya kasih, seluruh daging yang ada dalam hidup kita mulai dikuasainya ya. Ketika kita visualisasikan, itu terjadi seperti gambaran, seperti di televisi. Apa yang kita baca tadi itu nyata sekali saudara ya. Disitulah saudaraku yang saya kasih, mulai hidup kita dirubah ya. Ketika kita imani, kita melakukannya, disitulah terjadi perubahan. Anda bukan manusia yang hidup secara manusiawi, Anda adalah manusia yang hidup secara ilahi, karena firman Allah yang menuntun hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Jadi 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, hai manusia Allah ya. Kenapa kalian dikatakan manusia Allah? Karena kalian tidak lagi hidup secara manusiawi, kalian hidup secara ilahi. Makanya kalian disebut manusia Allah ya. Manusia karena punya fisik, Allah karena sifat keilahian, semua ada di dalam diri saudara. Ketika saudara sampai level itu, maka hidup saudara tidak mungkin terkalahkan. Pasti Anda jadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saya alami betul ya 1 Timotius 6 ayat 11 ya, saya alami betul saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus ya, di mana dulu ya, tetapi engkau hai manusia Allah, bla 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 ya. Jadi saudara, di situ kita dikatakan manusia Allah. Saudaraku yang saya kasih, dulu sebelum saya percaya Yesus,
ya, saya selalu berusaha untuk hidup kudus, untuk hidup baik, tetapi gagal dan gagal. Walaupun saya disekolahkan di Madrasah Sanawiyah Aliyah, ya, Madrasah Sanawiyah Aliyah itu semi pesantren, ya. Jadi 75% itu mengajar belajar tentang agama Islam tentunya, ya. Saudara, puji Tuhan, tahun 96 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan saya terus, ya, mau mengenal Dia, ya. Ketika itu saya ada di penjara Cipinang, ya, saudaraku yang saya kasih, saya mendengar nyanyian jam 2 pagi. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Di situ saya merasakan damai sekali, saudara, yang saya tidak pernah rasakan selama saya hidup. Saya baru rasakan pada waktu saya dengar lagu itu, dan saya lihat semua teman-teman di kamar saya 20 orang tidur, dan saya yakin betul tidak mungkin dari kamar lain suara itu, karena di dalam penjara aturannya begitu sangat ketat sekali. Tidak boleh orang berteriak-teriak jam 8 malam ke atas, itu tidak mungkin boleh. Jadi ini jam 2 pagi, saudara. Iya, sholat pun belum. Kalau sholat subuh kan jam 4 pagi lewat sekian menit, mungkin ya 2-3 menit lah, ya. Tergantung wilayahnya mana-mana, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di situ saya katakan, Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan? Saya sudah dengar dari orang-orang, ya, bahwa Yesus itu Tuhan orang Kristen. Ya, karena lagu itu, ya, itu ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ya, tapi tiada kutemui, yang kutemui di dalam Yesus saja. Begitu, ya. Saudaraku yang saya kasih, pada saat itulah saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Haleluya. Saya tantang Tuhan. Tapi sebelum saya tantang Tuhan, saudara, saya cari dulu Alkitab, ya, dari blok ke blok, ya, saya temukan Alkitab dari tangan Yakobus. Jadi waktu itu di penjara ada Yohanes, ada Matius, Markus, Lukas, ya. Saya tanya Yudas kemana? Nggak ada yang tahu mereka, ya, kemana Yudas, ya. Iya, jadi saya pinjam Alkitab dari tangan Yakobus. Yakobus bilang sama saya, kau kan pengikut Muhammad, kenapa kau pinjam Alkitab? Ya nggak apa-apa toh, saya mau belajar. Oh ya udah, silakan. Di situ saya baca, saudara, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pikiran saya mulai, ya, mengartikan ayat ini. Berarti Yesus bukan salah satu jalan, Yesus satu-satunya jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya baca lagi Kisah 10 ayat 36. Kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Saya mulai artikan lagi, ya. Saya mulai artikan dan saya berpikir, saudara, saya ini orang, ya. Yesus Tuhan semua orang. Makanya sekali waktu saya dipanggil seorang ustadz, saudara, ditanya, kenapa Bapak bisa jadi Kristen? Saya bukan hanya jadi Kristen, saya pengikut Kristus. Apa bedanya Kristen dan pengikut Kristus? Bedanya Kristen itu agama. Kalau pengikut Kristus itu Kristianos, dalam bahasa aslinya artinya pengikut Kristus. Saya bilang begitu. Oh beda. Ada orang punya agama Kristen, ya, atau Katolik atau Kristen, tapi dia tidak mengikuti teladan Kristus, ya. Makanya dia bilang, oh gitu, iya. Ah, sekarang kenapa Bapak jadi Kristen, jadi pengikut Yesus? Ini Pak ayatnya. Hah? Jadi karena saya orang, Pak. Oh gitu aja jawabnya. Iya, karena Yesus Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saya pernah ngomong dulu, ya, sebelum Pak Saifuddin Ibrahim ada persoalan, saya bilang kita harus menggunakan diksi narasi yang baik supaya tidak bisa jadi delik aduan. Jadi saya sampai hari ini, saudara, tetap berteman dengan aparat, mau TNI, mau polisi dan semuanya. Kenapa? Karena saya bukan menghina, saya hanya menceritakan apa yang saya alami bersama Yesus. Itu hak saya
dilindungi konstitusi, dilindungi oleh negara. Karena saya mengalami Yesus secara pribadi, saya boleh menceritakannya bagi saudara Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah mengalami Yesus secara pribadi, tetap terus setia memberitakan Tuhan Yesus kepada setiap manusia. Haleluya, haleluya. Terus saya baca lagi saudara, Roma 10 ayat 12. Ya, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Ya, saudara, kemarin saya khotbah di Polres ND ini, saya katakan 2 alat bukti sudah cukup dibawa ke meja hijau ke pengadilan. Jadi saya menemukan berapa alat bukti yang tertulis dalam Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang membuat saya sampai hari ini tetap setia melayani Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kami sudah jalan 3 minggu meninggalkan Jakarta. Saya tidak punya uang banyak, saya tidak punya harta banyak, saya hanya punya firman. Saya memiliki sang firman, Yesus Kristus. Saya hanya mendengar suara Dia. Karena Yohanes 10 ayat 4 dan seterusnya, domba-dombaku mendengar suaraku. Saya mendengar suaranya. Tuhan berkata, pergi kau, pergi kau. Yang saya dengar Polres, tapi yang terlintas dalam pikiran saya Labuan Bajo, karena Labuan Bajo sudah masuk Polres. Kami terbang ke Labuan Bajo, ya, 3 hari di Labuan Bajo atau 4 hari, ya. Kita melayani juga di Polres, kita melayani juga di gereja-gereja tertentu, dan kita jalan lagi saudara ke Ruteng. 3 hari di Ruteng, melayani juga di Polres, melayani juga di gereja. Kita jalan lagi saudaraku yang saya kasih ke timur, Manggarai Timur. Ya, setelah di situ hanya 1 hari di Nagekeo, ya. Kalau nggak salah, dari Manggarai Timur kita ke Nagekeo, ya. Dari Nagekeo kita baru ke ND. Jadi kami sudah, ya, 2 minggu lebih lah, ya, perjalanan kami. Kalau saya hitung saudara, uang yang kami habiskan untuk perjalanan, untuk hotel dan semuanya, saya hitung hampir 30 juta. Padahal saya bawa uang cuma sekitar 4 juta kurang. Tapi kami bisa sampai ND ini karena firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Anda tidak boleh hidup dari roti. Kalau Anda hidup dari roti, Anda sekali waktu pasti akan stres, depresi, Anda pasti kekurangan. Tapi kalau Anda hidup dari firman, Anda tidak kekurangan. Karena Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan Dia yang menciptakan saudara dan saya. Tanpa firman Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Meriah lagi, haleluya. Kenapa saudara? Karena tadi saya sudah katakan, kata para psikolog, kekuatan Anda itu mendengar paling 25 menit. Nanti tiba-tiba melihat saya 2, lihat saya 3, terus hilang. Saudara cerita nanti di masyarakat yang ada di ND, datang pendeta, urapannya dasar, bisa ngilang-ngilang. Padahal saudara yang ada di alam roh yang lain. Makanya saya katakan Anda harus responsif. Amin, ya, amin, ya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kata amin itu dalam bahasa aslinya emuna. Jadi emuna ini bisa dipakai 2. Untuk amin, untuk iman. Nah, ini uniknya saudara. Jadi ketika kalian bilang emuna, amin, iman. Iman, emuna, amin. Ketika emuna, iman. Nah, gitu saudara. Jadi orang benar hidup oleh iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kita harus ingat apa yang Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Haleluya. Itulah yang sekarang saudara dilupakan oleh banyak gereja. Mereka terlena, terpesona, mereka merasa aman, nyaman
karena jemaat sudah ribuan, kolekte banyak, perpuluhan banyak, mereka tidak lagi menjalankan amanat agung yang Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku yang saya kasih, saya berdoa supaya gereja tanpa tembok akan bermunculan di setiap provinsi, di setiap kabupaten. Haleluya, haleluya. Saudara, terbukti saudara, ya, selama saya dari Labuan Bajo sampai sini, ya, banyak orang-orang yang bukan Kristen minta doakan. Saya nggak usah cerita yang kemarin-kemarin, baru tadi sore saja, ya, itu datang seorang ibu Muslim berkerudung ke kamar saya, ya, didampingi Pak polisi. Terus dia punya adik itu jantungnya mau putus setiap hari, dak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Kita doakan sebentar aja, cuma 3-4 menit, 2 menit dalam nama Yesus. Enak, udah sembuh, udah nggak lagi dak tik tuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pakai kerudung ini nangis. Saya bilang, ibu, apakah ibu dulu pengikut Tuhan Yesus? Apa ibu dulu Kristen? Dia makin nangis. Ya, akhirnya dia bilang iya. Tapi karena satu dan lain hal, saudara, dia tinggalkan Yesus, pindah ke agama lain. Ya, tapi waktu saya katakan, apa ibu masih ingat bahwa Yesus itu baik, yang menebus ibu dari kutuk-kutuk dosa, kutuk maut? Dia makin nangis. Saya katakan, mari berdiri. Saya doakan dia rebah. Dia menangis, saudara. Saudara, jangan salahkan dia, salahkan kita, khususnya saya salah, ya. Tapi memang dia karena tinggal di ND, saya tinggal di Jakarta, jadi saya tidak terlalu merasa bersalah. Seandainya dia tinggal di samping rumah saya pasti merasa bersalah. Haleluya. Kenapa dia bisa tinggalkan Yesus? Kenapa dia bisa pindah ke agama lain? Jangan salahkan dia, ya. Kenapa kita nggak layani mereka dengan benar? Kenapa nggak kita bawa mereka mengalami Yesus secara pribadi? Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi satu malam itu, saudara, berapa kali orang mengetok pintu. Saya tidak tahu apakah ada orangnya yang datang hari ini. Saya sudah mau live, diketok pintu pas sudah berapa ya, 45 menit lah live. Sebentar lagi memang udah mau selesai. Dia ketok-ketok terus mengganggu saya. Saya buka, ada apa? Katanya, Bapak besok di mana pelayanan? Saya kasih tahu ini. Saya mau bawa, ada yang mau bawa orang tuanya yang katanya lumpuh sebelah kaki mana begitu ya. Ada yang mau bawa anaknya ya, yang katanya kakinya tinggi sebelah. Saudara, sekali waktu saya ditantang oleh seseorang yang sebenarnya dia tidak tahu kalau dia nantang saya. Dia tulus, ya. Dia katakan, Pak Pendeta, ini kaki saya tinggi sebelah. Beda berapa senti itu ya? Jauh. Bedanya mungkin ada segini lah ya, tinggi sebelahnya ya, 3 jari ya, atau 3 jari setengah atau 2 jari setengah. Saudara, ayo videoin, foto, videoin, foto. Ayo kita lihat bersama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, nanti saya masukkan TikTok kalau saya konfirmasi dulu nanti lagi. Jangan sampai dia balik lagi, udah lama. Karena biasanya begitu, saudara. Setan itu sudah keluar dari orang itu, dan setan itu mengembara. Dia cari tempat, nggak ada tempat, dia datang lagi ke rumah yang lama, kosong bersih. Dia tinggal di situ, panggil 7 temannya. Tadi 1 jadi 8. Iya, saudara yang saya kasih. Kenapa? Karena saya hidup dari firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita saksikan dulu video ini ya. Ya, orang-orang yang tadinya enggak bisa jalan, saudara, ya, tapi mereka didoakan, mereka bisa berjalan. Mereka pakai kursi roda. Waktu kita suruh jalan,
Dia bilang nggak bisa Pak, nggak bisa. Tetapi setelah kita doakan, kita bilang ayo jalan. Akhirnya jalan saudara. Ya, jadi ada banyak ya. Ini di jalan ya. Saudara, kita ke video yang berikutnya ya. Sampai nanti Bapak ini sampai Bapak ini nanti doa ya. Ya, saudara, ke video yang lain saja ya. Jangan ini yang polisi ini ya. Kita lihat ya. Dipercepat pas doa saja ya, biar cepat ya. Nah. Ya, dia bilang dia nggak bisa jalan kalau nggak pakai kursi roda ya, karena kakinya itu ya nggak bisa berdiri, lemas. Lemas ya. Coba kita lihat. Akhirnya dia didoakan langsung jalan ya. Ya, dipercepat aja, percepat ya. Percepat ya, terus percepat ya jalannya ya. Ya. Terus percepat, saudara. Ya, oke ya. Ini hanya saya mau sampaikan bukti-bukti nyata aja ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kasih Allah dan kuasa Allah nyata dalam pelayanan kita, orang tidak tanya lagi legalitas kita. Orang tidak tanya lagi Bapak ini agama apa, Bapak pendeta atau pastor. Dia tidak tanya lagi. Kenapa? Karena saya yakin setiap manusia butuh pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya yakin sebenarnya manusia bukan butuh agama, manusia butuh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi saudara, agama saudara sudah dijadikan Tuhan oleh beberapa orang, dan setiap warga negara harus punya
agama, dan di kolom KTP-nya harus dibuat agama. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang beragama belum tentu bertuhan. Orang yang bertuhan pun belum tentu beryesus. Karena dulu saya Tuhan, Tuhan, dulu saya Allah, Allah, tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan Allah. Puji Tuhan, tahun 1996 Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada saya, sehingga saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara kira-kira paham bahasa saya? Orang beragama belum tentu bertuhan. Ya? Orang bertuhan pun belum tentu beryesus. Karena Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, dalam perjalanan kami saudara yang yang sangat terkesan di beberapa tempat, banyak sekali saudara hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Itu saya lupa ya, itu mungkin di Bajawa ya. Iya, jadi kami pakai gereja Gemit yang ibadah polisi semua sudah didoakan. Tadinya ada yang susah berlutut jadi bisa lompat, ya macam-macam. Tapi yang paling berkesan, kami sudah bubar. Sudah bubar, saudaraku yang saya kasih, datang seseorang ya, dibonceng oleh seorang propos ya. Dia bilang, Pak, tolong Pak, tolong, mohon maaf, ini sudah bubar, tapi tolong doakan saya. Dia di bopong ya, dipegang kiri kanan ya. Dia bilang, saya tadi di rumah sakit Pak, tapi ditelepon oleh bapak polisi, katanya ada penyembuhan di sini. Saya datang Pak, mohon maaf Pak, saya terlambat Pak. Bahkan sudah dikasih resep-resep oleh dokter, dia tinggalin. Ya, Pak, doakan saya. Kenapa? Saya nggak bisa jalan sendiri Pak, harus dipegangin. Oke. Saya bilang, sudah, saya doakan dalam nama Yesus, jalan, lari sekencang-kencangnya, hampir nabrak tembok, lari bolak-balik. Kan Gemit itu gerejanya panjang-panjang ya. Wah, lari bolak-balik. Amin, amin, amin. Terus polisi yang di situ semua saudara, sebagian lah ya, menangis. Saya tanya, kenapa Bapak menangis? Ini teman saya Pak, saya tahu betul ini sudah bertahun Pak, dia nggak bisa jalan Pak, bertahun. Dia sudah bertahun Pak, nggak bisa jalan. Kok Bapak bisa kenal? Ini tentara Pak, sudah berapa tahun ini dia nggak masuk dinas, tetapi sekarang dia sudah bisa berlari. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti lihat di TikToknya aja ya. Yesus Lubis lagi ibadah ya, di depan polisi tiba-tiba ada tentara cari. Itu judulnya. Wah, dia jalan lari sana lari sini saudara. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, kalau kita hidup dari perkataan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Jadi kalau kau bilang Tuhan dahsyat, amin. Tetapi kau harus tahu, kau pun dahsyat karena Dia. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Makanya saudara, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Semua orang setuju. Ya, agama apapun setuju. Tapi kalau kita katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, mulai orang-orang yang punya roh agamawi berpikir, masa sih? Makanya saudara, kita tidak cukup punya agama, kita tidak cukup beragama, kita harus beryesus. Haleluya. Supaya kita mengalami mujizat-mujizat setiap saat, setiap waktu. Saudaraku yang saya kasih, kita mengalami mujizat-mujizat. Saudara, saya bersyukur sekali ya, dari Jakarta sampai ND ini saudara, sudah 2 minggu lebih kami terus berjalan. Gereja Tanpa Tembok tetap dilayani oleh istri saya dan tim yang ada. Saudaraku yang saya kasih, kami tidak punya sponsor ya. Makanya banyak orang tanya, Pak, sponsornya siapa? Yesus. Loh, kok bisa saudara?
Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Maksud saya sponsornya Yesus itu karena tidak ada orang yang berkata begini, Pak, Bapak layani gereja tanpa tembok suruh pintu, saya kasih setiap minggu nasi 2 bungkus 3 bungkus. Tidak ada. Ya, kita lihat saudara, mereka setiap ibadah kita kasih makan. Kenapa? Karena setiap habis ibadah kan lapar, kita kasih makan. Yang sakit-sakit saudara kita doakan, kalau sakit jantung, sakit apa. Tapi yang sakit borok, yang sakit kudis-kudisan, mungkin karena susah mandi di situ, ya saudara, itu saya udah berkali-kali doa dalam nama Yesus, borok hilang, nggak hilang langsung. Kudisnya masih ada. Saudara, Pak Pendeta, belum hilang ini boroknya. Kan dia maunya langsung hilang kan? Seperti orang lumpuh jalan. Saya belum pernah lihat juga ada pendeta doain orang kudisan misalnya keroak gini ya, sembuh, terus keroaknya tertutup. Belum pernah. Tapi kalau orang lumpuh jalan udah sering. Ya. Makanya saudara, kalau yang penyakitnya seperti itu pasti kita kasih obat. Iya, Pak, lihat ini Pak, kaki saya korengan Pak, kita kasih obat. Anak-anak umur 5 tahun ke bawah kita kasih susu. Saudaraku yang saya kasih, orang bertanya sama saya, ada pendeta omong, Pak, siapa sponsornya? Di sana tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Bapak kasih makan rohani, jasmani, Bapak rawat mereka yang sakit, Bapak kasih anak-anak umur 5 tahun ke bawah susu. Sponsornya siapa? Saya bilang Yesus. Tapi pendeta bilang itu normatif jawabannya Pak. Saya juga tahu pasti Yesus. Tapi siapa orangnya? Saya nggak tahu orangnya. Saya tidak kenal orang-orang yang memberkati saya. Selama saya perjalanan aja kemarin, saya tidak kenal orang-orang yang memberkati saya. Saya tidak kenal mereka. Bahkan agama-agama yang bukan Kristen, ya, berapa Kapolres yang bukan Kristen memberkati saya. Saya katakan Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu saudara, jangan hidup ya dari perkataan orang. Anda harus hidup dari firman Allah. Haleluya. Karena firman Allah tidak akan berlalu. Langit dan bumi pasti akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau mengimani firman ini, yang sakit pasti sembuh, yang terikat terbelenggu pasti bebas lepas, yang hari-hari ini kekurangan pasti Tuhan buka jalan. Karena bagi Tuhan untuk melakukan itu sangat sederhana saja. Sepatah kata dia kata, semua jadi fakta. Jadi, maka jadilah semua. Amin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab berkata, saudaraku yang saya kasih, ya, manusia bukan hidup dari roti, tapi manusia harus hidup dari firman. Haleluya. Kenapa? Karena roti tidak bisa menciptakan firman, firman mampu menciptakan roti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang berbeban berat, bagi saudara yang punya masalah, apapun masalah saudara, saya doakan saudara satu persatu, dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang luar biasa, saudara, di Polres ini kemarin, ini ada saksinya juga, Pak Polisi ikut kita ibadah di belakang ya. Kalau nggak salah dia KBO Bimas apa-apalah, pangkatnya perwira juga ya. Ada 2 polisi ikut tadi bareng saya yakin masuk dia ya, beliau ya ikut ibadah ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kemarin waktu didoakan, mereka maju, yang sangat luar biasa. Yang satu ini didoakan minta tangannya yang nggak bisa terangkat, kalau diangkat sedikit aja sakit. Kita doakan dalam nama Yesus, langsung dia angkat tangannya. Wah, tapi yang luar biasa dia bilang, Pak, saya bisa melihat, Pak, saya bisa melihat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ternyata saudara, teman-temannya bilang
dia juga ngomong, saya cek lagi ke teman-temannya, selama ini dia tidak mungkin bisa baca. Kalau sejarah ini nggak mungkin dia bisa baca. Dia nggak bisa baca, artinya rabun jauh atau apalah ya, dia nggak bisa baca, kecuali segini dia bisa. Kalau jarak jauh nggak bisa. Jadi waktu saya khotbah kemarin itu ya di gereja Gemit juga ya, mereka kumpul di sana. Jadi kira-kira jarak 200 meter apa 150 meter ya, setembok yang ujung sana ada tulisan apa begitulah. Nah, setelah ini didoakan dia sembuh, dia bilang, Pak, saya jadi bisa baca. Itu coba baca. Dia baca, saudaraku yang saya kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, dahsyat Tuhan biasa. Haleluya. Saya katakan, selama ini Bapak nggak bisa baca Pak, kalau sejauh itu paling harus begini. Dan teman-temannya juga bilang iya. Dan sore kemarin saya panggil dia ke ke hotel untuk konfirmasi, tapi dia bilang ada lagi pesta keluarganya, jadi dia hadir, diundang ya. Terus saya konfirmasi lagi di depan Bapak polisi yang bersama saya ya. Saya lupa dia di bagian Bimas lah ya. Ya mungkin sekarang bersama saya enggak ya? Itu Bapak itu ya. Itu Bapak itu ya. Haleluya. Sini Pak, bentar Pak. Ini Pak Bimas ya. Bimas kita ya. Ya udah perwira ya. Pak Bimas bagian apa Pak? KBO. Sekalian kenalkan sedikit. Saya jadi Perintis atau Perintis Sababan. Jabatan saya di Polres ini sebagai KBO Bimas. Dan saya disuruh untuk mendampingi Bapak Pendeta selama di Kabupaten Pendeta. Iya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi kemarin Pak itu yang matanya tadi nggak lihat, nggak bisa baca jauh itu. Iya, kebetulan dulu dia bekerja sebagai kalau di Polres Musik Jari ya, untuk baca rumus jari. Waktu itu dia sering olahraga, waktu menurut tangkis, tangannya seleo tangannya, terus kemudian jarak yang baca di sana nggak bisa dibaca. Nah setelah disembuhkan tangannya bagian kanan, saya dia lupa. Jadi kebetulan saya lagi gereja sama dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Pak. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, kuasa Yesus tidak berubah, dahulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Saudara-saudara yang sakit pulang harus sembuh. Saudara-saudara yang berbeban berat pulang harus lega. Saudara-saudara yang letih, letoy, loyo, lesu pulang harus semangat. Saudara-saudara yang bermasalah pulang harus lepas, bebas. In Jesus name. Haleluya. Kita orang-orang merdeka. Kita tidak boleh dibelenggu oleh apapun yang ada di dunia ini, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya tidak terikat dengan apapun. Saya hanya terikat dengan Tuhan, karena saya tahu Tuhan pasti memelihara hidup saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, apalagi 2 bulan yang lalu ya, saudara, Tuhan suruh kami ke Kupang sampai Timor Leste. Saudara, saya berpikir, saya lihat tiket kok mahal banget. Waduh, 2.600.000. Berarti kami harus habis hampir 20 juta ini. Tapi saya katakan, Tuhan, saya percaya Kau yang perintahkan, Kau yang siapkan. Haleluya. Memang saya WA Pak Kapolda NTT, Pak, saya mau ke Kupang sampai Timor Leste. Ya, saya tunggu 5 jam nggak ada jawaban. Tapi Roh Kudus bilang, kamu berangkat. Langsung saya beli tiket. Besok kita berangkat. Saya nggak sangka saudara, saya pikir ya udahlah, nanti gimana di sana gimana. Pas kita mau berangkat, ada orang yang telepon saya. Ternyata dia orang Kupang. Waktu live dia lihat nomor. Saya bilang saya mau ke Kupang. Dia bilang, Pak, Bapak butuh mobil? Butuh, saya bilang. Karena ini belum ada konfirmasi saya dijemput oleh siapapun. Iya. Terus akhirnya ada lagi telepon Pendeta Maur Saron ya, Pak Tommy ya kalau saya nggak salah. Dia bilang, Pak, mau ke Kupang? Iya. Oke, nanti kita ketemu. Oke, iya. Saudara, pas saya turun dari
dari pesawat, ya. Terus jalan lagi kami live menceritakan kami sudah tiba di Kupang. Datang langsung beberapa orang, kami utusan Kapolda untuk mengurusin Bapak. Hah? Waduh. Wah, saya lagi live ini. Ya udah, saya ngobrol dulu ya. Jadi tiket kami diminta dia yang ngurusin semuanya, saudara. Ya, ngambil bagasi semua sudah lengkap di mobil, baru kami jalan. Saudara, terus kita dibawa ke restoran makan, terus dikasih hotel. Kata Pak Kapolda, Bapak makan di sini, Bapak nginap hotel di sini. Saya bilang, yang sederhana aja. Enggak, Pak Kapolda suruh ini. Ya udah. Saudara, saya tidak berharap pada manusia. Saya kenal baik dengan beliau. Sejak dia pangkat AKP saya doakan, puji Tuhan saudara, ceritanya luar biasa sekali ya. Ya, waktu itu beliau ya saya nggak kenal, tapi saya doa Tuhan Yesus bilang, kau dulu dikejar-kejar polisi, kau sekarang kejar-kejar polisi, kau harus layani banyak polisi. Waduh, saya bilang, mana yang saya takuti itu yang disuruh Tuhan. Saya dulu paling takut lihat polisi, terus disuruh Tuhan ya. Wah, ini saudara 25 tahun yang lalu ini polisi sekarang udah banyak berubah, lebih humanis ya, lebih bermasyarakat. Dulu kan mereka masih ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dulu. Jadi dia sama dengan TNI dulu ya, gaya-gayanya juga kayak TNI, mirip-mirip kan. Saudara, sampai saya saudara kasih di Polsek Tanjung Duren, saya mau ketemu Kapolsek. Untuk jadi Kapolsek di Jakarta tidak gampang, saudara. Ya tanya bapak polisi di sini lah ya. Ya, saya belum pernah temu Kapolsek di wilayah Jakarta itu yang nggak dari Akpol, apalagi Kapolres pasti dari Akpol. Ya, jadi memang agak sulit ya di sana. Yang saya tahu begitu, saudara. Dan saya juga dengar ini orang cerdas, orang pintar. Ya, jadi waktu dia masuk Akpol dia masuk 10 besar. Makanya waktu saya datang dihambat oleh penjaganya, saya bilang sampaikan ada yang Tuhan taruh dalam roh saya. Saya pernah di penjara di sini, saya pernah ditahan di sini. Wah, akhirnya disampaikan, beliau berkenan, saya masuk. Wah, orangnya tinggi kan? Dia tanya, ada apa? Saya disuruh Tuhan. Masa Tuhan bisa suruh? Iya, kambing aja bisa ngomong, apalagi Tuhan. Oh ya, masuk. Saudara, masuk saudara, Tuhan bilang dalam roh saya, ya, jangan ngomong firman dulu, jangan cerita apa, doa langsung. Oh iya, wah langsung saya doa, ya, saya langsung pegang kepalanya. Karena saya suka, dulu saya digebukin polisi kepala saya. Saya bilang, oh gantian ini kepalanya gue pegang-pegang juga. Iya, ini kepala saya saudara, ini banyak pitak-pitak nih. Nantilah kalau anda lihat ya, digebukin polisi dulu. Jadi saya pikir udah, saya langsung tumpang tangan di kepala. Dalam aku, beliau nangis. Nangis. Setelah itu dia bilang sama saya, Pak kok tahu semua Pak persoalan ini? Tuhan yang tahu, saya bilang. Oh Pak, ini ada persoalan begini, gimana selesaikannya? Ini berat Pak. Bagi Tuhan gak ada berat. Doa puasa. Gimana doa puasa? Memang ada di Kristen doa puasa, ada. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak bisanya dengan doa, harus dengan puasa. Hah? Dulu saya ya ke gereja nggak pernah diajarkan ini, kan dia gereja yang kesukuan ya, HKBP dulu kan, nggak pernah. Iya, jadi jangan bapak cerita gereja, kita cerita firman. Ini ada tertulis. Haleluya. Ya, jadi kalau orang akademik, orang-orang sekolahan itu kalau ada dalilnya, udah dia. Iya. Yang penting ada tertulis aja nih. Nih. Jadi saya setiap ngomong nih. Iya. Akhirnya saudara dia doa puasa, ya. Saya bilang doa puasa, oke? Gimana caranya? Setelah bapak makan malam atau jam 8 malam tidur atau jam 9 atau jam berapa saja pas bapak sudah tidur, udah nggak usah makan lagi. Terus jam 5 pagi nggak boleh. Kan mereka kalau puasa sahur. Oh enggak, kita nggak sahur-sahuran. Nggak usah, lanjut aja. Oh gitu. Ya. Oke, jadi saudara, keesokan harinya saya telepon, Pak udah puasa? Sudah? Ya, saya akan ke sana jam 5 sore. Ya, jam 5 sore saya ke beliau. Saudara, dulu kan
Hidup saya ini miskin sekali ya. Ya, ada motor pun suaranya gede banget, tang gitu. Jadi saya taruh di tempat jauh ya. Saya jalan kaki ke polsek supaya jangan ketahuan motor itu ya. Ya karena mungkin motor seperti itu udah nggak layak jalan kan. Saudara, akhirnya saya doa puasa sama beliau berhari-hari, 3 hari. Keempat harinya dia bilang, Pak, luar biasa, mujizat terjadi, semua sudah dibereskan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kelima hari kemudian saudara dia katakan, Pak, saya sudah dapat tulang rusuk yang hilang. Terus, nah berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, dia bawa ke rumah saya di gang kecil saudara, gang kecil sekali. Iya, gang kecil sekali. Jangankan mobil, motor pun nggak bisa masuk. Saudaraku yang saya kasih, ketika itu dia bawa calonnya, kita doa dan beliau nikah, dan itulah yang sekarang menjadi Kapolda saudara, Kapolda NTT. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Jadi kemana beliau tugas kami selalu berjumpa, bukan karena janjian, bukan, tapi karena saya ada pelayanan di sana. Saya dengar kabar, Bapak ini tugas di sini, ini. Saya kenal, saya datang. Ya, di Semarang, di Malang, di Riau, di mana-mana lah ya. Saudaraku yang saya kasih, jadi saya lihat lama-lama, beliau ini kok udah khotbah di gereja-gereja. Jadi sering dia diundang di gereja-gereja di Kupang kan? Iya, khotbah. Wah, luar biasa. Saya telepon, Pak, udah khotbah dulu di tempat kita. Wah, jangan Pak, kalau di depan Bapak saya tidak mau khotbah. Luar biasa saudara ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kuasa firman sanggup merubah hati raja-raja. Hati raja-raja. Ada beberapa kapolres di wilayah timur ini, saya tidak perlu sebut satu persatu. Saudara, ada beberapa polres, ada beberapa orang yang bukan Kristen yang bilang, Pak, saya sakit, doakan. Dari mana Bapak tahu saya bisa doakan? Saya pernah lihat Bapak, udah nggak usah doakan aja, Pak, sakit. Jadi ketika ada kuasa Tuhan, mereka tidak tanya legalitas kita lagi, mereka tidak tanya agama lagi, karena saya yakin setiap manusia butuh pertolongan Tuhan. Hanya orang-orang munafik yang mengatakan tidak butuh pertolongan Tuhan. Dan saya pastikan ketika saya berdoa harus menggunakan nama Yesus, karena nama Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Setiap lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua nama harus tunduk kepada Dia. Saudara, kenapa Anda harus tunduk kepada Tuhan? Tuhan Yesus, karena Anda punya nama. Haleluya. Jadi kalau Anda mau ya tidak tunduk kepada Yesus, Anda harus tidak punya nama. Kenapa? Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Filipi 2 10 sampai 11. Termasuk ini. Ini punya nama, ini mimbar. Kalau mimbar ini disuruhnya terbang, mimbar terbang. Mimbar terbang. Iya, hanya manusia yang bisa melawan Tuhan, yang lain nggak bisa. Iya, dia bilang laut, kau tsunami, bulan jatuh, matahari jatuh, semua tahan. Tapi kalau manusia, kesini koron, nggak mau. Ron, mari Roni, jangan, malas. Hanya manusia yang bisa melawan Tuhan. Itulah hebatnya manusia ini. Dia bisa melawan Tuhan, walaupun resikonya dia akan tanggung akibatnya. Tetapi semua yang lain ciptaannya di bumi tidak bisa melawan dia. Hanya manusia yang bisa melawan Tuhan. Kalau saudara sekarang bisa melawan Tuhan, itu jangan kau bangga, karena kau tidak taat dan tidak paham akan dia. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan hebat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Manusia bisa hidup tanpa roti, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa firman. Karena firman mampu menciptakan segala-galanya. Pandang kepada Yesus. Saudara-saudara yang mau didoakan silakan maju. Yang sakit-sakit silakan maju. Saya tidak tahu yang ke hotel kemarin datang atau tidak, atau nanti sore dia datang atau sekarang.
silakan maju. Yang sakit-sakit kita doakan. Haleluya. Yang berbeban berat apapun yang saudara sekarang alami, yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Saya akan doakan saudara satu persatu. Haleluya. Cepat-cepat. Ora syaka mayarala babas. Ora masyakata, nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil menunggu mereka. Haleluya. Ya. Angkat 12 tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Angkat 12 tanganmu sebelum saya doakan. Fokus ke Yesus. Kuasa gelap itu setan, roh jahat, sakit, penyakit yang mengganggu umat Tuhan, yang mengganggu milik Tuhan, yang mengganggu orang-orang percaya, hancur kau dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Saya akan doakan pengurapan kepada saudara. Nanti setelah itu saya doakan yang sakit-sakit. Saya minta tolong Ibu Gembala bantu latih aja terus ya. Asal udah nggak sakit, latih terus gini ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Serentak kita berdoa, ikuti doa saya. Haleluya. Ikuti doa saya serentak. Oke. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Penyembuhku. Tuhan Yesus, saya sudah menang, lebih daripada pemenang. Saya kalahkan masalah, persoalan dunia ini. Kami taklukkan di dalam nama Yesus. Kami menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa, yang meriah. Haleluya, haleluya, orang sajarana. Haleluya, terus, 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 terus. Saya merasakan hadiratnya, terus, terus, terus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terima, 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 terima. Terus, terus, sembah dia, sembah dia. Oh raya kahena, penuh Roh Kudus, 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 penuh Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan oleh darah-Mu. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saya kembalikan